Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini teman-teman, siapa sih yang nggak mau kita sebagai konten kreator ya, terutama yang lagi nonton, buat para YouTuber pemula yang ingin gajian setiap bulan dari YouTube. Nah, bagaimana cara dan tips dan triknya? Tentunya kalian harus simak video kali ini. Buat teman-teman semuanya, ini adalah salah satu motivasi buat teman-teman semuanya ya, juga untuk kesemangatan kalian untuk membuat konten, untuk konsisten di dalam dunia YouTube teman-teman. Namun jangan lupa, sebelum kita ke dalam topik pembahasannya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Oke guys. Oke guys, bisa ngedapetin dalam satu bulan 30 juta sebulan ya dari YouTube. Mungkin nggak ya? Mungkin aja, juga itu pasti bisa. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara tentunya kalian harus konsisten teman-teman. Konsisten untuk berjuang di YouTube ya. Kita harus bisa memahami seluk-beluk YouTube. Kita harus memahami sistem YouTube itu seperti apa, dunia YouTube itu seperti apa, terus juga perjuangan di YouTube itu kayak gimana. Kalau kalian sudah memahami semua itu, tentunya kalian akan bisa memahami juga bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan di YouTube agar bisa kita bisa gajian setiap bulannya teman-teman. Syukur-syukur kalian bisa mencapai gaji dari YouTube yang kita impikan gitu ya, ataupun yang kita damba-dambakan. Nah, bagaimana sih Bang caranya, tipsnya agar kita bisa gajian dari YouTube itu setiap bulan gitu ya? Karena banyak banget di luar sana teman-teman. Jadi ada satu channel, dua channel gitu kan, cuman dapat berapa ya, satu bulan cuma 200.000, 300.000, itu banyak ya. Itu banyak banget. Jangankan 200.000, kadang sampai 20.000 juga ada. Nah, itu kenapa sih Bang? Yang pertama, poin pentingnya yang pertama ada dari RPM ya. RPM yang didapatkan itu mungkin kecil. Terus juga yang kedua itu dengan sepinya penonton. Yang ketiga, sebenarnya subscriber itu nggak pengaruh ya, nggak terlalu pengaruh ya. Yang penting itu sekarang itu di YouTube itu yang penting kita videonya harus menarik dan juga harus bisa mendapatkan banyak penonton teman-teman. Kalau misalkan subscriber kita cuman misalkan 1.500 doang, tapi penontonnya banyak, bisa sampai ratusan ribu. Nah, itu udah pasti gajian setiap bulannya teman-teman. Apalagi ya minimal dalam setiap hari kalian bisa upload video itu, taruhlah ya, dalam satu hari kalian bisa dapetin satu video itu kurang lebih 5.000 penonton, 10.000 penonton, ataupun sedikit-sedikitnya 3.000 gitu. Itu rutin, itu udah pasti kalian gajian setiap bulannya teman-teman. Namun bagaimana caranya agar bisa pendapatan kita bisa besar, bisa gede gitu teman-teman? Kalian harus simak ya, dari awal sampai ujung video ini ya teman-teman. Oke, dari beberapa tips dan trik yang akan saya berikan kali ini, yaitu agar kita bisa gajian setiap bulan dari YouTube teman-teman. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa gajian lebih gede lagi nih. Terutama yang paling pertama, yang utama itu adalah tentunya channel kita harus dimonetisasi dulu dong. Dimonet dulu ya, yaitu sudah terdaftar sebagai partner YouTube dulu ya. Jadi kenapa? Supaya channel kita bisa mendapatkan uang, supaya channel kita bisa berpenghasilan di YouTube. Nah, bagaimana cara mencapainya? Tentunya kalian harus memenuhi syarat, yaitu dari minimal 1.000 subscriber pertama ya. Kemudian dari jam tayangnya juga kalian harus bisa memenuhi juga. Misalkan kalian mengupload video panjang ataupun video reguler, itu kalian harus bisa dapetin 4.000 jam tayang selama 1 tahun ya, dalam jangka 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak nyampe, kalau 1 tahun belum sampai nih ya, belum sampai 4.000 jam tayang nih, nanti dia akan turun lagi sedikit. Tapi kalau kalian rajin lagi, itu akan tetap ditimpa teman-teman jam tayang kalian ya. Kemudian kalau misalkan kalian menggunakan video short ataupun video pendek, tentunya kalian harus bisa mendapatkan 10 juta jam tayang teman-teman. 10 juta jam tayang ini selama cuma 3 bulan aja gitu. Nah, kalian bisa nggak selama 3 bulan harus dapetin 10 juta gitu jam tayang dari video short. Nah, itu ya. Kalau menurut saya lebih ke ini aja ya, lebih video panjang aja ya, karena untuk mencari jam tayang agak lebih cepat juga ya. Nah, kemudian untuk cara monetisasinya, kalau misalkan kalian sudah mencapai sekarang, kalau kalian udah mencapai 500 subscriber juga udah bisa monetisasi loh. Terus juga jam tayang kalian itu udah 3.000 jam, kalian bisa daftarin monetisasi. Nah, kalau misalkan dengan cara tersebut sudah dimonetisasi ataupun diterima ya sebagai partner YouTube, itu otomatis channel kalian udah aman teman-teman, udah tenang gitu. Udah pasti nanti 4.000 jam tayangnya pun kalian sudah bisa mendapatkan uang dari YouTube ya, melalui iklan tentunya ya teman-teman. Nah, saran saya, kalau ketika kalian mendaftar monetisasi, gunakan yang 3.000
3.000 jam tayang aja dulu teman-teman. Kenapa? Karena dari 3.000 jam tayang itu perbedaannya antara 4.000 jam tayang dan 3.000 jam tayang itu lebih cepat peninjauannya ke 3.000 jam tayang ya. Soalnya kenapa? Saya biasanya saya daftar pagi ya, sore juga udah langsung dimonet teman-teman. Cepet ya, berapa jam gitu. Bahkan ada yang lebih cepat lagi. Nah seperti itu ya. Jadi syaratnya agar kita bisa gajian setiap bulan dari YouTube, yang pertama channelnya harus monet dulu tentunya ya. Yang kedua yaitu buat konten yang menarik teman-teman. Ini sangat penting sekali ya. Kenapa harus buat konten yang menarik? Apakah kita nggak memikirkan konsistennya aja ya? Jangan sampai pikirin konsistennya aja. Kita upload video setiap hari tapi videonya nggak menarik gitu ya. Jadi alhasil penonton juga sepi gitu. Nah di situ yang banyak banget belum kita ketahui ya. Jadi kita asal konsisten upload video tanpa memikirkan dari isi konten tersebut. Misalkan konten kalian game ya, tentunya buatlah video game tersebut yang menarik. Misalkan video tutorial ataupun edukasi, buatlah yang benar-benar memberikan edukasi ataupun yang dibutuhkan oleh penonton, ilmu-ilmu yang dibutuhkan penonton juga. Dan kalau misalkan hiburan, nyanyi-nyanyi, cover dan lain sebagainya, usahakan video cover maksimalin ya. Kita di YouTube itu sekarang persaingan udah banyak banget teman-teman. Jadi jangan asal. Kalau dulu sih ya cuman main gitar jeng itu todong aja, itu udah banyak juga yang nonton. Tapi sekarang kita harus benar-benar perhatikan audionya juga harus bagus juga, terus recordingnya harus bagus. Kenapa? Karena di luar sana banyak banget cover musik juga yang banyak lebih keren lagi gitu. Nah jadi sekarang itu lebih ke ini ya, ke persaingan gitu ya. Persaingannya juga harus bisa ya setidaknya konten kita, audio kita yang kita hasilkan, yang kita publish itu memadai gitu ya, benar-benar lumayan gitu, bagus lah. Tidak istilahnya ya seimbang lah ya untuk persaingan gitu ya. Nah itu ya. Yang kedua adalah buat konten yang menarik. Kenapa buat konten yang menarik? Karena itu sangat berpengaruh sekali kepada penonton ataupun viewers teman-teman. Apa sih yang kita cari di YouTube kalau bukan viewers ataupun penonton? Orang mereka kok yang bisa menggaji kita. Meskipun iklan yang menggaji kita, tapi hitungan dari RPM, hitungan dari gaji YouTube itu kan datangnya dari penonton. Kita penontonnya dapat berapa? Otomatis kalau banyak penonton, otomatis kita banyak juga dong dapat duitnya, dapat uangnya gitu, dapat pendapatannya gitu dari iklan. Nah, nanti akan terhitung di sana dari RPM per video itu, per 1000 video itu berapa. Nah, di situ ya. Kemudian yang ketiga ya, yaitu panjangin guys. Ini yang sudah monet ya. Kalau sekalian sudah monet, tentu kalian adalah ini tips untuk agar kita bisa gajian setiap bulan ya. Yang ketiga itu adalah panjangin durasi video ya, terutama ketika upload reguler ya teman-teman ya. Tidak ini sih kalau video short juga kan segitu-gitu aja gitu ya, pendek gitu ya. Tapi kalau video reguler, usahakan agar kalian bisa gajian setiap bulan itu panjangin durasi ya, minimal 10 menit lah. Kenapa? Karena nanti kita pancing supaya video kita, di tengah-tengah video kita itu ada iklan teman-teman. Soalnya kalau misalkan video kalian cuma 4 menit, itu di tengah nggak ada iklan teman-teman. Jadi cuma ada di depan 2, di belakang juga untuk penghujung video itu 2. Tapi ketika kita membuat durasi berapa ya? 10 menit, itu tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah video nanti dia ada iklan juga. Jadi makin banyak iklan itu makin banyak juga pendapatan kita yang akan kita dapatkan teman-teman di situ ya. Nah, apalagi ketika kita membuat konten 1 jam, 2 jam, 3 jam. Wah, itu iklan udah berapa gitu. Makanya saya sangat sarankan sekali membuat konten itu konten buat teman-teman yang ribet ya, mikir buat konten apa ya, buat video apa ya. Ada saran saya, yang pertama ada konten sholawat, yang kedua ada konten full album musik gitu teman-teman. Nah, seperti apa sih konten tersebut? Saya sudah jelaskan videonya kemarin teman-teman. Kalau kalian pengen berminat ya, ataupun minat dengan ide konten tadi, ide konten sholawat, ide konten full musik tadi, kalian bisa cek video saya sebelumnya di situ ya. Jadi pada intinya kalau kita pengen gajian setiap bulan harus panjangin durasi teman-teman. Karena disitulah dengan panjangnya durasi iklan yang masuk itu akan banyak. Di tengah-tengah juga nanti akan ada iklannya juga. Orang kita cari uang kan melalui iklan yang bayar gitu teman-teman. Nah di situ ya. Yang keempat yaitu upload video short juga teman-teman ya. Upload video short juga. Kok upload video short bang ya? Jadi ketika kita upload setiap hari ya, khususnya kalian harus upload setiap hari dengan konsisten teman-teman. Yang pertama, ketika kita upload video reguler, misalkan hari ini upload video reguler ya, misalkan jam 8 pagi gitu ya, satu video untuk video biasa kita upload. Kemudian 1 jam kemudian kalian upload video shortnya teman-teman. Minimal berapa bang setiap hari? Minimal kalau bisa 3 video short itu dijangka waktu 3 jam sekali. 3 jam sekali, misalkan jam 8 kalian upload video short, kemudian jam 8, 9, 10, 11, jam 11-nya kalian upload lagi video short lagi. Kemudian 11, 12, 13,
Jam 2 atau jam 1-nya kalian upload video short lagi. Nah, syukur-syukur itu minimal ya 3 ya. Kalau misalkan syukur-syukur kalian bisa upload dalam satu hari itu 5 video, teman-teman. Nah, kenapa kok banyak banget, Bang? Dari video reguler, video ini juga, video short juga. Ya, otomatis kita kan kejar untuk gajian setiap bulan, teman-teman. Jadi, kita harus benar-benar kerja keras, teman-teman. Kita harus benar-benar jerih payah, kita harus benar-benar istilahnya dikoprek abis gitu. Jadi, meskipun capek juga ya buat video gini video short, video panjang, tapi kan kita alhasil nanti supaya kita bisa gajian setiap bulannya, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kita upload video short juga. Nah, yang keempat, kita gunakan fitur live streaming, teman-teman. Nah, live streaming bagaimana, Bang? Live streaming kan ada dua ya. Yang pertama live streaming secara vertikal, yang kedua live streaming horizontal. Saya sarankan kalau misalkan kita untuk mencari pendapatan atau mencari penghasilan di YouTube, kita gunakan live streaming secara horizontal. Jadi kamera tidur, jangan kamera berdiri, teman-teman. Kalau kamera berdiri itu ada sih ya pendapatan, tapi iklan susah masuk, teman-teman ya, karena itu jadi kayak sistemnya kayak video short gitu ya. Makanya jarang banget kalau orang mencari uang di YouTube menggunakan live streaming secara vertikal atau kamera berdiri, kecuali mereka mencari jam tayang dan mencari subscriber. Nah itu ya, kalau misalkan kalian pengen mencari pendapatan atau mencari uang di YouTube, gunakan live streaming secara horizontal. Kalian bisa gunakan live streaming secara live menggunakan HP ataupun live streaming menggunakan OBS, itu nggak masalah ya, karena saya juga sekarang sedang melakukan 3 cara ini, teman-teman. Upload video reguler, upload video short, upload video live streaming juga. Nah di situ, jadi dalam setiap hari kita bisa mendapatkan 3 pendapatan dari video reguler gitu ya, terus juga dari video short, terus juga dari live streamingnya. Nah itu bagaimana caranya, Bang? Misalkan dari video reguler kita buat 10 menit nih ya, 10 menit. Kemudian dari video video short kita buat 30 berapa ya, 30 detik ya, 30 detik ataupun 60 detik gitu ya, atau 1 menit ya. Terus yang live streaming kita harus panjangin, guys. Nah supaya kenapa? Penghasilan di live streaming kalau video durasi kita panjang, misalkan seharian ya, misalkan kita mulai live streaming jam 8 pagi, nah nanti kita matiin jam 8 malam. Nah itu udah lumayan banget, guys. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja, karena saya sekarang sedang melakukan live streaming juga, sedang melakukan yang namanya progress untuk live streaming juga. Tapi kalau untuk short saya masih bukan di channel ini ya, masih ada lagi. Saya itu mengaktifkan 3 video, teman-teman. Mengaktifkan video reguler kita upload setiap hari, kemudian video short juga saya upload, kemudian live streaming juga saya gunakan dari 3 video tersebut. Dan alhamdulillah dari channel saya yang menggunakan 3 video tersebut dalam 1 bulan, alhamdulillah saya buka aja ya, saya bisa mendapatkan sekitar 8 juta. Itu channel baru ya, subscribernya baru sekitar kurang lebih 8.000 gitu, guys. Dan penontonnya kalau ini setiap harinya saya bisa dapetin minimal 2.000 3.000 penonton. Nah di situ itu kita masih bisa dapetin 8 jutaan gitu ya, 8 jutaan gitu dari channel saya ya. Channel itu channel musik sebenarnya. Kenapa saya suka musik? Karena di situ ya, karena ya untuk mencari uang itu agak lebih mudah gitu ya di YouTube kalau kita membuat konten musik. Nah seperti itu. Jadi pada intinya kita harus benar-benar rajin, teman-teman, supaya kita bisa gajian setiap bulan dari YouTube. Nah juga nanti dari traffic YouTube juga dia akan menilai ataupun memberikan RPM-nya, dia bisa naik, teman-teman. Yang tadinya RPM kecil dia sedikit-sedikit bisa naik, karena trafficnya nanti akan bagus ketika melihat channel YouTube kita banyak penonton, juga durasinya panjang, terus juga konsisten upload video ya di situ ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu buat teman-teman semuanya agar bisa gajian setiap bulan, karena banyak banget, teman-teman. Karena yang sudah ikut les privat sama aku juga, sama saya juga, ada juga yang 1 bulan gajian baru 20.000 ya, terus juga baru berapa ya, 1 bulan 200.000 300.000, itu banyak, teman-teman. Makanya saya arahkan ke situ, dan alhamdulillah dia sekarang sudah ada kenaikan dari viewer, trafficnya juga naik, terus juga pendapatan juga mulai naik ya. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ikut les privat bersama saya, silakan kalian bisa WhatsApp ke nomor WA saya ya di deskripsi. Apa aja sih yang didapetin? Nah itu adalah bimbingan, teman-teman. Bimbingan juga arahan, tips dan trik. Juga ketika ada masalah tentang channel YouTube kalian bisa langsung konsultasi langsung ke kita ya melalui WhatsApp. Nanti kita akan balas dan akan selalu memberikan solusi terbaik untuk channel YouTube kalian. Itu tergantung penyakit-penyakit yang didapetin dari channel YouTube kalian itu tentang apa. Tentunya kita akan bantu ya, seperti itulah ya. Pokoknya kalian kalau misalkan pengen ikut les privat sama kita di sini, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp ya. Pendaftarannya cukup 100.000 aja, guys. Hitung-hitung buat kopi aja ya. Hitung buat kopi sambil menjawab pertanyaan kalian, sambil membimbing buat para YouTuber yang pemula. Ini terutama khusus YouTuber pemula yang ingin belajar ya. Kalau misalkan yang sudah belajar yang sudah
Yang sudah pinter, yang sudah luas sih nggak usah ya, nggak usah ya. Saya ingin ngebantu buat yang baru pengen belajar ataupun yang pengen lebih tahu tentang YouTube aja ya di situ. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalau kalian bisa ikutin dari tips tadi ya, mudah-mudahan kalian bisa gajian setiap bulan dari YouTube ya, mudah-mudahan. Tetap semangat buat konten, tetap semangat perjuangkan channel YouTube kalian. Jangan kendor, jangan lemas ketika kita bisa mendapatkan pendapatan kecil banget. Ketika kita mendapatkan viewer sepi banget. Nah, itu bukan akhir dari segalanya dan itu bukan membuat kita males nggak, bukan gitu. Itu harus kita perbaiki teman-teman. Apa nih kekurangan channel YouTube kita? Otomatis channel yang seperti itu pun bisa diperbaiki teman-teman, bisa ya. Kalau kita tahu trik, tips juga sistem dari channel YouTube kita itu harusnya bagaimana. Nah, di situ makanya saya dibuka yang namanya les privat ya. Ini khusus les privat ya. Oke, bukan kelas ya tadi, tapi ini les aja. Jadi ya seperti itulah. Kalau kalian pengen ikut ya silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Mudah-mudahan sukses selalu, tetap semangat buat konten YouTube. Perjuangkan channel YouTube kalian. Itu adalah aset buat masa depan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.